Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melaksanakan tugas pengawasan dalam tahapan verifikasi administrasi yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal 16 Agustus tahun 2022. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melakukan pengawasan melekat pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hal ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu Kabupaten Kota bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Kota. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, KPU Kabupaten menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik. Pada tahap ini, partai politik dapat mengunggah surat pernyataan bagi dugaan keanggotaan ganda pada sipol yang sudah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara juga melakukan pengawasan tahapan klarifikasi kepada anggota partai yang memiliki ganda eksternal dengan partai lain di tanggal 5 September tahun 2022. Pengawasan verifikasi administrasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan potensi sengketa. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melaksanakan tugas pengawasan ini untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Ya, teknis pelaksanaan verifikasi administrasi. Jadi kami menerima dokumen keanggotaan partai politik itu melalui aplikasi Sipol. Ya, jadi per tanggal 16 Agustus sampai 9 September kami melakukan verifikasi. Nah, di situ semua dokumen ditampung dalam satu aplikasi yang kami sebut Sipol. Kami akan memverifikasi mulai dari isian di Sipol, kemudian KTP yang nampak di Sipol dan KTA-nya. Jadi kami akan mensinkronkan apakah isiannya sudah betul. Kemudian kalau dari isian sudah betul, kami akan cek dari sisi pekerjaan, dari jenis kelamin, usia, dan NIK-nya. Ya. Jadi ada beberapa kategori yang nanti akan muncul tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Ya, untuk kategori yang memenuhi syarat itu secara umum adalah yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, kemudian pekerjaannya bukan TNI Polri, kemudian bukan PNS, bukan kepala desa, dan bukan dari karyawan BUMN atau BUMD atau pekerjaan lain yang honornya secara rutin dibayarkan dengan APBN. Kemudian untuk yang memenuhi syarat ada yang selain itu, beberapa kasus di partai politik yang kami verifikasi ada yang muncul belum memenuhi syarat. Contohnya karena partai politik tersebut hanya mengupload KTP tanpa KTA atau sebaliknya KTA tanpa KTP. Atau kemudian sempat terjadi satu orang masuk di lebih dari satu partai dan itu membuat posisinya belum memenuhi syarat sampai kemudian kami tunggu adanya surat pernyataan dari yang bersangkutan untuk bisa ditentukan apakah yang namanya tercantum lebih dari satu partai itu bisa menentukan pilihannya ke partai A atau partai B. Dan kemudian muncul juga kasus manakala satu orang yang tadi disebutkan tersebut itu nampak partai bisa mengunggah atau dua partai yang
ganda eksternal kami sebut itu sama-sama bisa mengunggah surat pernyataan, maka kami pada titik belum bisa juga ditentukan keanggotaannya dan harus dilakukan klarifikasi. Nah, ketika klarifikasi kami akan mendatangkan partai tersebut dan orang yang dimaksud yang punya keanggotaan ganda agar bisa diklarifikasi dan ditentukan dan dinyatakan kepada siapakah dia menjadi anggota partai politik. Kemudian untuk yang tidak memenuhi syarat ada beberapa hal yang kami temukan, antara lain KTP berasal dari luar wilayah, kemudian pekerjaan, usia belum 17 tahun dan belum menikah, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dilarang.